Halo guys, welcome to our channel Informatif. Balik lagi sama gue Mahtoma. Gue udah punya jurus baru, jurus menghilang. Apalagi kalau ada yang lagi hutang, gue ngilang. Tidak baik, jangan ditiru. Anyway, gue sekarang lagi mau review satu unit yang lagi baru anget, baru diangkat banget dari penggorengan, baru banget launching. Ini mobilnya, check this out. Nih guys, ini mobil fresh banget, baru launching. Ini adalah New XL7 Alpha Hybrid. Wih. Beberapa video yang lalu gue sempat bilang kalau XL7 pun akan beralih ke hybrid. Ternyata memang akhirnya terjadi nih. Dia akhirnya pindah juga ke hybrid. Improve sebenarnya, jadi naik kayak R3 saudaranya. Konsepnya juga masih sama, pakai ISG. Ya kalau bisa dibilang mild hybrid ya kalau disebut. Tapi ya bagus lah, sekarang apa-apa sudah ganti ke hybrid. Karena kan emisi mulai makin membahayakan ya untuk alam semesta ini ya. Jadi di hybridin menurut gue sih oke lah. Langkah mencintai alam semesta. Good. Anyway, gue sekarang lagi ada di Suzuki Citra Asri Buana di Jalan R.E. Marta Dinata, Ciputat, Tangerang Selatan. Patokannya seberang Samsat Ciputat. Jadi kalau mau kesini mau lihat langsung unitnya boleh, test drive juga boleh. Ini dia test drive-nya. Jadi kalau mau coba boleh-boleh aja. Nah, sebelum gue review unitnya, gue mau review harganya dulu. Harganya nih, harga launchingnya 304.900. Belum potong cashback ya, dan cashbacknya sih pasti ada. Nanti kita tanya aja langsung sama si Om Alif nih. Dia punya promo bagus, walaupun ini baru launching, tapi promonya sudah sangat menggiurkan. Dari bagian atas, antenanya dia shortfall, sama-sama shortfall, tapi ini agak berbeda, nggak kayak yang lama. Yang lama kayaknya lebih panjang gitu ya. Kalau ini dibikin lebih simple, nice sih menurut gua. Di R3 juga modelnya begini. Dan warnanya ini warnanya warna ivory, ini warna baru dari XL7. Jadi ada yang bilang ini kopi susu. Ya gitulah, tapi ini warna ivory namanya, dan udah ready, udah tersedia. Terus ke bagian sini untuk kap mesinnya dia dikonsepin muscular, karena ini kan konsepnya adalah low SUV, jadi ya tetap harus gagah, apalagi sudah ditambahin improvement ini, dan itu makin tambah gagah aja. Ke bagian headlamp, lampunya masih sama kayak yang lama ya, dia udah ada di RL, sama lampunya tuh udah LED multi reflektor seamless gitu modelnya gitu. Ini lampu sennya masih pakai bohlam ya, jadi sebenarnya secara desain dan jenis lampunya pun masih sama kayak yang lama, belum ada improvement. Nah, improvementnya ada di bagian tengah, grill. Ini dia nih. Grillnya dibikin black glossy gitu ya. Mengkilat dengan logo Suzuki-nya menurut gue jadi agak lebih ngegedein gak sih? Jadi kayak lebih penegasan. Nih gua nih Suzuki gitu. Terus ada yang ngales. Iya, emang kenapa? Jadi ngobrol. Terus ini lubang-lubang ininya nih jadi gede ya, untuk sirkulasi. Nah, ke bagian fog lampnya masih sama, dengan housingnya juga segede gini, masih sama, nggak ada perubahan, dan masih pakai bohlam biasa juga. Terus ininya bagian bawahnya, front bumpernya modelnya warna silver gini, masih sama sih, nggak ada perubahan yang signifikan terlihat di bagian grill aja untuk bagian depan. Sekarang kita buka engine hood ya. Ini dari bagian atas dulu deh. Bagian atas sudah dicat dasar sih, jadi rapih menurut gua. Walaupun nggak sewarna sama yang di luar ya, tapi udah rapi lah. Terus ada peredamnya juga. Ini mesinnya. Jadi sebenarnya secara engine, kalau dibilang perubahan juga hampir bisa dibilang hampir nggak ada ya, karena sebenarnya penambahan si mild hybrid ini sama seperti di R3, fungsinya adalah untuk mengoptimalkan efisiensi bahan bakar gitu. Yang sudah pernah kita bahas berkali-kali sebelumnya di mobil R3 hybrid, dan ini XL7 hybrid, dan konsepnya sama. Sekarang kita lihat ke bagian samping guys. Aduh, ini panas banget, padahal kita udah neduh nih. Kita lagi ada di Ciputat soalnya. Anyway, Ciputat sempat jadi kota terpanas loh pada waktu itu ya. Keren juga ya. Kalau jemur-jemur sih cepat kering. Langsung ke sini aja, bahas kemana-mana nih. Nah, ini kaki-kakinya men. Untuk kaki-kakinya dia pakai ukuran 195/60, ringnya ring 16, profil bannya pakai Dunlop. Nah, perbedaannya lagi sekarang, untuk velgnya dibikin full di blackout gini nih. Jadi yang dulu kan two tone polish ya, two tone color gitu, sekarang dibikin blackout. Menurut gua ini jadi lebih better. Udah lebih better lagi. Jadi lebih kerasa sangarnya, kerasa sportinya. Karena kan SUV ala-ala sporty juga ya. Jadi warna blackout gini nih mewakili itu. Pengeremannya pakai cakram nih. Sama sih, nggak ada perbedaannya di warna velg aja. Ada over fender juga masih sama, gedenya segede gini, ada aksen-aksen begini nih. Emblem VVT, terus ke bagian sininya nih ada tulisan XL7 Hybrid. Karena ini memang tadi gue bilang ini mobil untuk test drive. Nah, ini untuk spionnya dia sudah di blackout, terus ada ini nih, turning signal lamp. Anjir, dibarat-baratin. Lampu sen. Dia udah auto folding sekarang, jadi udah bagus ya.
Terus ini ada talang air. Nah, ininya nih sekarang dibikin two-tone nih. Kalau untuk tipe Alfa, tipe tertinggi, dia atasnya di two-tone. Semua warna kecuali hitam. Kenapa hitam nggak di two-tone? Nggak kelihatan. Sama aja, kan hitam-hitam ya. Terus bagian simen. Ini handle pintunya pakai chrome. Terus ada akses smart key juga, model pencet kayak gini. Bagian sini nggak ada side body molding, polos. Nah, di bawahnya ada side skirt gitu. Add-on dia warna silver gitu ya. Cakep ya, ternyata warna ivory itu kalau di-combine sama hitam masuk ya, menurut gue masuk banget. Putih kayaknya kita udah bosan gitu ngeliat hitam sama putih. Tapi warna ivory ini karena jarang gitu, jadi fresh aja gitu kelihatannya. Bagian atas ya inilah apa namanya, identitas sebagai mobil SUV. Ya ini ada roof rail. Itu tadi, terus ada over fender kayak gitu-gitu, itu harus banget tuh SUV itu. Bagian belakang, oh ternyata belum diimprove ya, gue pikir bakal dikasih apa namanya, cakram juga kayak di depan jadi double disc, ternyata belum. Tapi ya nggak ada masalah juga, kompetitornya juga banyak yang masih belum dicakramin. Dinin juga karena udah cukup menurut gue. Terus apa lagi ya men, sekarang kita ke bagian belakang. Nah, ini bagian belakangnya guys. Tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe, boleh subscribe dulu, tekan tombol loncengnya, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Ada yang penasaran sama rasanya, rasa berkendaranya, lu pernah beli XL7 yang lama, terus lu penasaran sama yang hybrid, lu boleh datang ke sini langsung aja, nanti ketemu sama Om Alif. Nanti biar disiapin mobil test drive-nya, atau nanti dia datang langsung ke tempat lo. Kayaknya pasti suasana berkendaranya jadi berbeda sih, karena banyak fitur-fitur tambahan yang mengikuti teknologi hybrid itu. Sekarang ke bagian atas. Ini ada roof spoiler, ini ada high mount stop lamp, washer, kacanya juga sudah dikasih defogger, wiper. Nah, ini yang baru nih. Yang baru nih sekarang modelnya ada garnish gitu, ada tambahan list chrome di bagian sini nih. Sama kayak R3. Stop lampnya dia full LED bar khas Suzuki XL7 atau R3. Identitas ini, identitas XL7 atau R3. Makanya nggak dirubah. Tapi udah bagus sebenarnya. Terus di bagian mana lagi ya? Oh, sini ada emblem hybrid karena di hybrid ya. Dan kayaknya ini yang bikin mahal. Kamera. Nah, kameranya ada dua nih. Khas XL7. Kenapa? Nanti kita bahas di dalam. Ada XL7 yang emblem juga Alfa. Ada list chrome juga di bawah sini, di bawah tempat untuk menyimpan plat nomor. Sensor parkir berapa titik? Dua titik di belakang, terus ada mata kucing. Nah, di bawahnya sini ada bumper belakang nih. Warnanya sama kayak yang di depan, jadi sewarna-warna silver gitu ya. Sekarang kita buka bagian dalam. Kunci. Nah, jangan khawatir. Kalau yang udah smart key, di sini tuh ada akses nih buat unlock. Nah, kalau mobil-mobil yang dulu kan harus dipencet dari depan aja. Sekarang di bagian belakang juga ada akses untuk smart key. Jadi masuknya lebih gampang. Tinggal pencet-pencet aja dari arah manapun. Ntar gue lagi nikmatin angin nih, enak. Aduh, dari tadi panas banget soalnya. Nah, ini bagian dalamnya. Dari bagian bagasi, gue langsung ambil kesimpulan aja. Tidak ada perubahan apapun. Improvementnya ternyata nggak sampai ke sini. Jadi untuk dimensinya masih sama, tempat penyimpanannya pun masih sama nih. Bisa dibuka kiri dan kanan, lumayan gede, bisa naruh barang yang lumayan panjang melintang gitu. Pelipatannya 50-50. Nah, ini paling tegak untuk mungkin kalau mau bawa barang yang lebih besar atau lebih lebar ya. Ini kalau mau dilipat juga bisa los ke sana. Tapi kalau enggak, ini bisa direbahin sampai ke sini. Dan ini bisa dinaikin. Nah, nyaman lah pokoknya mah. Oke, ini tempat toolkit nih, men. Masih sama lah ya, intinya mah. Oke, sekarang kita lihat bagian interiornya. Kira-kira improvementnya apa aja? Kayaknya sih banyak. Tapi sebelum itu kita mau tanya dulu langsung sama Om Alif. Kira-kira ada promo apa nih? Karena ini mobil masih baru. Biasanya promonya slow-slow aja. Tapi dia bilang tadi promonya banyak. Yuk tanya. Nah guys, tadi kita udah jelasin setengah. Sekarang mau tanya dulu promonya apa nih? Halo Om Alif. Ya, siap Om Alif. Om Alif nih. Ya. Jawaranya di CAB Ciputat. Ya, alhamdulillah. Makasih. Pokoknya kalau mau pesan sama dia nih, dia punya promo bagus banget. Om, gue mau tanya nih mobil. Ini kan baru launching banget. Betul. Masih anget banget. Promonya apa Om? Nah, untuk XL7 ini, dia itu mulai dari diskon ya. Diskon itu untuk yang hybrid, itu dia 20 juta masih bisa lebih. Dia sudah di 20 juta. Ini baru launching nih? Baru launching. Udah segitu nih? Sudah 20 juta. Gede bisa banget. Lebih? Bisa lebih. Nah, itu belum termasuk bonus ya. Nah, bonusnya apa aja Om? Nah, untuk bonusnya itu di 10 pembeli pertama bisa Alif spesialin di sarung jok, terus bisa pilih untuk karpet dasar atau ITO voucher. Oh, jadi pilihan promonya banyak. Betul sekali. Nah, ini kategori ini mobil udah ready ya? Ya,
Untuk XL7 dari yang hybrid, Beta, Zeta, dan juga Alpha yang hybrid itu sudah ready. Udah ready, udah siap ya? Sudah. Jadi teman-teman yang mau pesan nggak usah khawatir. Terus ada promo apa lagi nih Om? Untuk promo itu dia DP ya. Heeh. DP itu di yang hybrid itu semua tipe di 20 jutaan. 20 jutaan 20 jutaan. Nanti bisa untuk detailnya bisa nego-nego di nomor saya. Oh, nanti itu masih fleksibel. Masih fleksibel. Masih bisa turun lagi berarti. Iya. Oh, gitu. Atau mungkin begini nih ya. Kalau mau lebih perang terbuka lagi, kalau teman-teman punya hitungan, Iya. udah punya hitungan sama Om Alif ngadu boleh lah ya. Boleh compare aja. Adu aja. Pede di sini mah. Weh, pede dia di sini. Penjual nomor 1 di Jabodetabek. Waduh. Ya, gue lihat tadi ada karangan bunganya, dia dapat Iya. penghargaan. Selain mobil ini Om, apalagi promonya? Selain XL7 yang baru ini, kita ada promo untuk saudaranya XL7 nih. R3 Hybrid. Oh. R3 Hybrid itu diskon di 35 juta, masih bisa lebih. Lebih besar lagi 35 juta. Wah, lebih gede lagi. Lebih gede lagi dong. Nah, mungkin untuk teman-teman yang mau kredit itu DP bisa di 5 juta aja untuk R3 Hybrid. 5 juta. 5 juta mobil hybrid. Itu bukan tanda jadi ya? Ya, Itu udah DP ya? DP. Oh iya, kalau kredit nih, kalau kredit kan namanya kita kredit, mungkin data teman-teman juga nggak selamanya mulus-mulus Ya. aja. Apakah Om Alif ready untuk membantu? Nah, untuk kalau misalkan teman-teman itu mesen di Alif, itu bisa Alif bantu. Kayak kemarin tuh ada misalkan ya kol-kolan lah istilahnya ya, kalau misalnya kredit itu masih bisa dibantu. Nanti fleksibel aja karena kan nanti kita carikan solusinya. Istilah kalau misalkan mau perang kan kita harus tahu nih medan perangnya gimana. Betul sekali. Nanti kirim aja untuk data seperti KTP, KK sama NPWP, nanti baru Alif bantu. Kan nggak usah booking fee juga nggak apa-apa. Kita ntar istilahnya cek slik dulu aja, fleksibel. Wow. Kalau mau test drive, apakah harus datang ke sini aja Om? Kalau misalkan untuk selain XL7 ya, sama Grand Vitara. Nah, itu bisa dibawa ke rumah customer. Oh gitu. Karena kalau untuk XL7 dan Grand Vitara ini untuk plat nomornya belum ada. Oh Ya, gitu. karena masih Ya baru baru. banget launching sih ya. Tapi lama-lama kalau udah ready mah ya siap aja ya. Betul. Bisa disamperin. Betul. Nanti kalau misalnya udah ready, ini kita bisa samperin. Waktu itu Alif juga pernah sampai ke daerah Jakarta Utara gitu. Dari Bekasi. Buset, jauh juga. Iya, lumayan. Ini kan kita di Ciputat nih, dia nganterin test drive sampai ke Bekasi, gila. Terus selain mobil XL7 dan R3 tadi, mungkin ada yang lain tuh promo-promo apa gitu? Mungkin kayak misalkan dari mobil kecil dulu kayak ya. Ke mobil kecil kita untuk Ignis kita masih ada stok 2022. Jadi diskonnya itu besar terutama untuk yang manual. Itu di 35 juta masih bisa lebih juga untuk yang manual. Kalau untuk yang Matic itu di 20 jutaan masih bisa lebih. Ignis 22 karena kalau misalnya Ignis yang 2023 itu kan belum ada. Jadi inden dan juga pasti diskonnya jauh. Iya, dan modelnya juga sama-sama aja sebenarnya. Betul, jadi sayang banget. Sayang banget. Terus selain Ignis kita juga ada Espresso. Itu diskonnya di 10 juta masih bisa lebih dengan DP mulai 5 jutaan aja. Wih, DP-nya low-low semua nih. Iya betul, jadi aman buat teman-teman yang Terus istilah. yang kemarin lagi hype banget nih, Grand Vitara udah ready ya? Grand Vitara ready. Kita juga kemarin tuh banyak ngelayanin test drive di sini terutama saya di CAB karena belum bisa keluar ya. Customer pada datang ke sini jadi antri nunggu-nungguan. Nah, untuk carry pickup kita itu diskon di 38 juta masih bisa lebih. Gue kira lu ngomong 35, 38 ternyata. 38. Ingatnya yang tadi R3. Lebih Di gede lagi nih. 38 juta masih bisa lebih. Nah, untuk teman-teman yang lagi ada usaha gitu mau muterin modalnya dulu bisa dengan DP minim nih. DP-nya 3 juta aja. 3 juta. 3 juta aja. 3 Hampir juta. kayak motor ya. Ada lagi nggak Om? Sama nih satu lagi. Apa? Mobil hantu Jimny. Wah, si Goib. Iya. Ada juga. Ada ready 2 unit. Wah. Untuk detailnya nanti untuk harga bisa hubungi ke Alif aja. Lu YouTuber juga kan ya? Ada Weh. YouTube. Boleh di-subscribe juga. Ya di-cek. guys. Alif Suzuki Mobil. Wah, ada. Iya, Alif Suzuki Mobil. Ntar di bawah nomor saya juga ada di bawah. Nanti Ada. gua ngiklan di YouTube lu juga. Ya. Ada lagi nggak Om kira-kira? Mungkin mau sampein kalau untuk teman-teman yang minat untuk kredit, kita itu tenor bisa dari 1 sampai 8 tahun. Oke, maksimal. Terus untuk Bunga? 0% kita ada bisa. Ada juga. Oh, ada juga. Terus untuk yang kredit syariah kita Oh, juga ada. di Empat juga syariah boleh Kemarin ya? ada konsumen aku dia kredit syariah untuk Grand Vitara. Jadi dia test drive terus langsung mau kredit syariah. Nanti untuk teman-teman yang PNS kita ada rate spesial untuk yang kredit gitu. Oke, itu aja Om. Oke. Thank you Om, gua mau Siap, lanjut lagi. siap, Om. Hey guys, Makasih kita banyak. lanjut. Yuk. Nah guys, kita mau bahas apa dulu nih? Yang pasti pertama dari posisi duduknya, apakah ada perbedaan sama yang lama? Oh ternyata nggak ada. Bahannya pun masih sama. Untuk nyetingnya pun masih sama, slidingnya manual, recliningnya manual, ada high adjuster pastinya. Fitur
yang katanya murah tapi penting untuk orang-orang seperti kita. Nah, terus armrestnya juga bisa digeser. Nah, jadi nyaman. Ada side support juga, dan dia combine ya antara bahan fabric sama bahan kulit gitu. Yang bahan fabricnya ya artinya kalau bahan fabric di tengah dia nggak panas ya. Door trim plastik ini ada. Oh, ini nih berubah nih. Yang dulu itu modelnya karbon. Di sini nih di door trim bagian sini, terus di depan nih sekarang apa ya? Dark charcoal gitulah. Yang modelnya gelap-gelap gitulah, kayak wood panel sebenarnya. Sini ya bahan fabric ya untuk di bagian siku dan lumayan empuk. Auto di bagian driver, ada door lock, terus untuk ngelipat spion. Sekarang kita ke bagian depan. Dashboardnya totally masih sama, tidak ada perubahan secara desain maupun dimensinya, jadi masih sama, lumayan rata. Setirnya dia modelnya sama flat bottom, dan memang harusnya ini tetap dipertahankan. Ini bagus nih, flat bottom begini. Terus dia ada jahitan asli, dan karena ini pegangannya juga pakai kulit, modelnya 3-spoke. Di bagian kanan ada cruise control. Nah, ini adalah ada teknologi yang mengikuti teknologi yang disematkan di mobil-mobil hybridnya Suzuki. Salah satunya adalah cruise control. Terus di sini untuk ngatur audio, di bawahnya ada Bluetooth dan teleponi. Pengaturan setirnya tilt aja pasti, ya nggak apa-apa lah, karena masih enak menurut gua. Bagian kanan sini ada untuk automatic idling start stop nih, yang bisa mati ketika berhenti di lampu merah kayak gitu-gitu ya, untuk ngirit bensin. Terus ada untuk matiin electric stability program sama manual leveling untuk lampunya, lengkap. Speedometernya masih sama sih kayak yang lama, dan sekarang sebenarnya lebih mirip sama punya R3 ya, karena ada MID di tengah lumayan gede dengan indikator hybrid yang akan ngasih informasi untuk para pengendara mobil ini, alur energi dan lain-lainnya ya. Audionya ukurannya masih sama. Nah, ini dia semua. Nah, ada Bluetooth musik, aux, Carbide Link. Carbide Link itu kayak apa ya? Kayak untuk konektivitas ke smartphone gitu. Lengkap USB dan bla bla bla. Masih sama sih sama yang lama, belum ada perubahan. Ada hazard. AC-nya sudah digital dan sudah auto climate juga. Sebenarnya itu bukan improvement ya, itu nggak termasuk improvement tuh. Ini ada power outlet, USB, laci penyimpanan terbuka. Sini ada untuk cup holder yang terintegrasi sama AC. Transmisinya otomatis. Kabar gembiranya tidak di-upgrade menjadi CVT. Gue nggak suka CVT soalnya. Yang konvensional gini menurut gue lebih enak. 4 percepatan, nice. Terus ini handbrake mechanical. Nah, ini bisa diatur nih, tadi kita udah coba ya untuk glove boxnya, walaupun isinya lumayan kecil, nggak begitu banyak nih, tapi ininya enak tuh. Walaupun kalau bisa digedein sih better ya. Nah, ini laci penyam tertutup, masih ngagetin nggak bukanya. Oke, bagian ini ada cecekelan hand grip belah kiri doang. Ini ada sun visor kiri dan kanan, yang basinnya ada kacanya, ini nggak ada, tanpa lampu, lampunya ada di tengah. Nah, ini lagi improvement satu nih. Sebenarnya kalau yang lama pun udah ada ya. Si dashcamnya ini nih smart e-mirror dibilangnya. Cuman yang sekarang lebih keren lagi, karena yang sekarang dia udah bisa touchscreen tuh untuk ngaturnya, untuk record, ngelihat data, ngunci dan lain-lain. Matiin juga dari sini, karena ini matiin dan hidupinnya otomatis. Ketika mobil hidup dia akan langsung record, mati ya dia mati sendiri. Dan bagusnya lagi, lu bingung kan ya, kok gambarnya beda? Iya, karena yang satu ke depan, yang satu ke belakang. Jadi dia bisa terpisah, separate layer gitu ya, jadi 2. Kiri dan kanan tuh depan dan belakang. Wih, dua-duanya ngerekam. Jadi yang macam-macam, nggak cuman hati-hati di depan doang, di belakang juga lu jangan aneh-aneh di belakang kita dah. Kita ada kameranya nih, bisa ngerekam. Ya. Kalau mau macam-macam mungkin di pinggir ya, karena di pinggir nggak ada kamera. Boleh lah, silakan. Kalau di depan belakang jangan, ada direkam soalnya. Ini bisa kita share dan bisa dikomentarin sama netizen yang maha benar. Sekarang kita ke bagian baris kedua, let's go. Gue nyalain dulu biar nggak terlalu panas. Ini enaknya kalau mobil double blower di belakang, anginnya untuk AC-nya juga jadi proper gitu, sirkulasinya menyebar. Begitupun kalau salah satu ada yang kentut, nyebarnya juga lebih cepat. Ya plus minus lah ya. Kecuali kalau mobil nggak double blower, lu bisa kentut sembarangan, karena belum tentu menyebar tuh. Sekarang kita ke bagian tempat duduknya. Tempat duduknya sama ya, which is berarti nggak ada perbedaan apa-apa. Bisa buat 3 orang, ada 3 seat belt juga, 2 headrest. Tapi di bagian tengahnya sini ada buat naruh tangan nih, armrest. Dan lumayan kenceng ya, armrestnya bukan yang loyo sampai ke bawah. Nggak jelas tuh kalau yang kayak gitu tuh.
Nah ini kuat nih, jadi bisa benar-benar buat naruh tangan kalau dipakai cuman buat berdua. Door trimnya ini plastik semuanya, cuman di bagian siku di sini ada bahan fabric itu dan lumayan empuk. Terus ini handle pintu chrome, aksen dark charcoalnya itu nggak nyampe ke belakang ya. Di bagian depan sini ada jok pocket kiri dan kanan lengkap. Terus ada power outlet sini buat taruh handphone nih kayaknya di sini nih. Nah ini lantainya ada tunneling sedikit banget tuh. Jadi bukan sesuatu yang mengganggu menurut gua. Hampir almost gimana ya? Hampir rata deh sebenarnya. Jadi ya oke lah. Untuk ininya bisa maju banget sampai segini. Tapi ya nggak mungkin juga kalau lu harus duduk begini. Kalau lu sampai duduk begini berarti yang belakang arogan. Nah segini, depan tuh segini lah ya. Ini di belakang pasti udah lega banget. Nih guys ya, gua tadi udah pas-pasin duduk di bagian tengah segitulah, sedang. Jadi dengkul gua masih ada space sekitar 3 atau 2 jari lah tuh. 2 atau 3 jari. Gua tinggi 165 cm dan ini masih bisa maju ya, ini masih bisa maju banget. Jadi ini yang gue bilang mungkin settingan standarnya mungkin seginilah yang dipakai orang-orang. Jadi duduk di belakang masih aman-aman aja. Terus apalagi ya, ini untuk 2 orang pelipatan 50-50, ada seat belt dan ada headrest, jadi lengkap. Ada, ini bukan armrest sebenarnya, tapi dibikin jadi bisa buat untuk armrest lah ini, enak tuh. Ada cup holder juga. Terus ada chargeran di sebelah kiri, jadi nggak berebut. Ini ada hand grip kiri dan kanan, model fix gitu. Oke, sebenarnya masih sama di bagian belakang, nggak ada perbedaan apa-apa. Di improvementnya kurang lebih yang tadi gue sebutin, perbedaan sama XL7 yang lama. Untuk masalah hybridnya kurang lebih sama seperti, bahkan persis sama seperti yang dipakai di R3 hybrid ya. Jadi gue nggak perlu jelasin lagi, pasti teman-teman juga semua udah pada tahu. Sekarang kita keluar yuk. Gimana? Udah gue jelasin semuanya, bagian depan, samping, belakang, dalam, kap mesin. Terus beberapa perbedaan, improvement yang sekarang yang terbaru apa aja kita udah bahas tadi. Gimana? Promo juga lu udah tahu kan, menarik ya. Menurut gue sih menarik, masih worth it. Kenaikannya juga menurut gue masih sangat masuk akal. Belum lagi walaupun model baru sudah ada promo yang bisa motong lumayan banyak. Jadi sebenarnya masih value for money kalau lo mau ambil XL7 yang Alfa ini. Karena menurut gue untuk mobil keluarga ini lumayan proper ya, karena bisa buat ke segala medan. Konsepnya adalah SUV bukan MPV biasa. Terus ya banyak lah, dan sekarang jadi fresh, apalagi warna ivory. Gue suka ternyata warna ivory bagus juga, dikombin sama hitam-hitaman gini jadi sangar gitu. Aduh, maaf ya kalau gue agak berkeringat nih karena cuacanya lagi cabai banget, hot, chili. Ya yang mau pesan langsung tanya aja sama Om Alif, boleh WA, boleh telepon, pokoknya dia standby lah 1 kali 27 jam, kita lebihin sekitar 3 jam lah pokoknya. Oke guys, terima kasih sudah menonton, thank you for watching us. Yang belum subscribe, boleh subscribe, tekan tombol lonceng, di like, di komen sebanyak-banyaknya. Duh panas banget nih, tetap semangat, beli mobil yuk.